Belum terlambat kan? Menjelang usia 40 tahun adalah momen saat aku merasa ada yang kurang dari hidupku. Sesuatu yang aku tidak paham apa, tetapi makin aku coba mengabaikannya, makin terasa ada yang kurang. Rasa ini pernah aku sampaikan kepada pembimbing bisnisku. 12 tahun lamanya aku menekuni bisnis MLM, multi-level marketing. Sangat jelas terpatri dalam ingatan bahwa pada suatu hari kami melangsungkan rapat dan aku menyampaikan kepadanya tentang hati yang bercabang dua. Di satu sisi, aku ingin mengejar kesuksesan bisnis. Di sisi lain, aku juga merasa ada panggilan untuk memahami Islam lebih dalam lagi. Ada perasaan bahwa keduanya tidak mungkin dikejar bersamaan. Saat itu, beliau meyakinkan bahwa aku bisa, pasti bisa. Aku berusaha untuk mencerna dan menjalani keduanya sebaik yang aku mampu. Tetapi, kenyataannya hati tetap terbelah dua. Tidak ada ketenangan yang benar-benar menenangkan. Bisnis lancar dan keluarga harmonis. Tetapi, tetap terasa ada yang kurang di hati. Saat sholat, aku terpikir kerjaan, dan bangun tidur juga terpikir kerjaan. Begitu terus hingga lelah hati. Kadang, merasa sedih sendiri kalau menyadari hal ini. Perasaan tidak nyaman seperti ini kalau dibawa kerja akan lupa. Tetapi kalau sudah menjelang tidur, otomatis teringat lagi. Aku pikir, dahulu hijrah cukup dengan menjalankan perintah Allah saja. Artinya, selama ibadahku lancar, ya beres. Ternyata, bertakwa artinya menaati perintah dan menjauhi larangannya. Makin banyak belajar, makin banyak yang perlu dibenahi. Umurku nyaris 40 tahun pula. Bayangkan saja, selama bertahun-tahun, berapa banyak kekeliruan yang aku lakukan. Jadi, harus kukebut perbaikannya. Tidak bisa pelan-pelan menunggu sampai 40 tahun lagi untuk berubah. Aku takut umurku tidak sampai selama itu ya Rob. Secara satu persatu, aku mulai membenahi dan memperbaiki diri. Allah Maha Baik. Dalam perjalanan saat berhijrah, semuanya menyentuhku dengan telak dan tepat di hati secara bertahap. Hal yang harus diperbaiki kukerjakan satu demi satu. Baik bagian luar maupun bagian dalam diri ini mulai diperbaiki. Salah seorang guru berkata, kalau hijrah, kamu siap-siap saja bakal dibilang aneh dan bakal dijauhi teman-teman yang selama ini kamu biasa bergaul dengan mereka. Dalam hati, aku berkomentar, masa? Alhamdulillah aku mah enggak. Semua temanku baik-baik, tidak ada masalah untuk belajar, bisnis, dan kajian bersama. Semua baik-baik saja. Guruku menyampaikan kalau hijrah seseorang lancar-lancar saja, lempeng dan mulus, kemungkinan ada yang salah dengan hijrahnya. Sejatinya, hijrah adalah pindah dari satu sisi ke sisi lain dan pasti akan menemukan banyak cobaan. Ada saja kendala, ada saja pertentangan. Dalam hati, aku menyelutuk lagi. Enggak juga lah. Enggak semua orang yang hijrah mesti mengalami itu. Kalau dipikir-pikir lagi, betapa sombong aku saat itu. Siapa sangka, akhirnya momen itu datang juga. Dan suatu peristiwa dengan satu keputusan besar yang harus aku ambil, dan ternyata saat itulah apa yang sudah guruku ingatkan terjadi. Mulai dari membenahi cara aku dan suami mengelola keuangan keluarga,
satu persatu kami tinggalkan. Seperti kartu kredit, asuransi, saham, dan lain-lain. Semua ditutup. Namun, tidak pernah terpikir bahwa bisnis yang aku rintis sejak lama, yang jadi harapan pemasukan pada saat pensiun nanti, ternyata tidak sesuai kriteria muamalah syariah yang Allah ridhoi. Aduh, rasanya seolah-olah tersambar petir. Begitu dibukakan ilmu untukku, benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Antara kaget, sedih, dan takut, semua bercampur jadi satu. Ketika belajar baru sadar. Sedih rasanya. Kok ternyata hal ini tidak boleh, dan hal itu juga tidak boleh. Ya ampun. Jadi kesimpulannya, aku harus meninggalkan bisnis kebanggaanku itu. Salah satu sumber penghasilan keluarga yang lumayan besarannya harus dilepas. Tetapi Allah Maha Baik. Saat memutuskan berhenti untuk melepaskan bisnis tersebut, anehnya aku merasa biasa aja. Tidak sedih berlebihan dan rasa takut lebih dominan. Jangan sampai Allah tidak ridho kepadaku. Aku khawatir Allah tidak memaafkan semua yang kukerjakan selama ini. Ya Allah, aku takut sekali dan ngeri. Aku tidak ingin bertaruh dengan sesuatu hal yang pembuktiannya nanti di padang mahsyar. Innalillahi. Jangan sampai jadi orang yang merugi kelak di akhirat. Kalau ada yang bertanya, apakah berhenti dari bisnis artinya kehilangan penghasilan? Jawabannya sudah pasti iya, tepat sekali. Selain itu, pemasukan sudah tidak ada, tetapi tagihan ada terus. Jangan salah, dalam tagihan itu ada sesuatu yang tidak Allah ridhoi, yaitu riba. Semua makin rumit. Harus dibayar dari mana utang riba ini, sedangkan penghasilan tidak ada. Akhirnya, dimulailah drama kehidupan akibat kebodohan bagian kedua ini. Mulai dari didatangi penagih utang, hingga ada pertemuan demi pertemuan dengan pihak bank, gugatan perdata, ancaman pelelangan aset, sidang-sidang yang melelahkan, dan sebagainya. Dahulu, aku mungkin terlalu naif dan menyangka riba hanya bunga tabungan, bunga deposito, atau paling top adalah riba sebagai praktik rentenir. Oh, ternyata tidak begitu. Ada banyak turunan riba, mulai dari yang nyata sampai paling tersirat, halus. Ya Allah, aku merasa tertampar-tampar begitu sadar. Untuk membenahi semua itu, diri ini bagaikan dicuci. Sungguh, ini ujian untuk lebih memantaskan diri agar mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya. Tiba-tiba saja, rezeki datang dari arah yang tidak kusangka. Ada masa-masa saat aku dan suami sudah begitu tidak tahu lagi harus bagaimana. Tidak bisa meminta tolong siapa-siapa, dan tidak bisa berharap kepada manusia. Akhirnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah kami mengadu. Pada saat dunia terasa buntu, datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah saja, semua tiba-tiba beres. Salah satu rezeki yang sangat besar berupa urusan anak-anak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua patuh dan sangat pengertian atas kondisi kami pasca hijrah. Proses belajar mereka juga dimudahkan karena kesadaran ibadah mereka makin besar. Semua sehat walafiat. Bagiku dan suami, itu adalah rezeki besar yang sangat tidak ternilai. Kadang, saat semangatku menurun, ingin menangis juga sudah tidak bisa. Mengingat-ingat terlalu banyak nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Malu rasanya kalau masih mengeluh. Aku lebih baik fokus pada banyak hal yang masih harus dipelajari, diperbaiki, dan dikerjakan.
Aku benar-benar tidak sempat untuk menangis atau merasa sendu karena sadar bahwa inilah konsekuensi dari apa yang aku lakukan sebelumnya. Sungguh benar tentang betapa penting ilmu sebelum amal dalam segala hal. Tanpa ilmu yang benar, semua bubar jalan dan ambyar seperti apa yang aku alami. Kalau ada yang bertanya di mana letak keliru bisnis MLM, bisa satu bab tersendiri. Tidak mungkin aku menjabarkan secara lengkap. Intinya, dengan mendalami muamalah menurut Islam, mataku seolah-olah mulai terbuka. Standar kebenaran yang kupahami selama ini adalah standar manusia yang sejatinya lebih menuruti hawa nafsu. Padahal, Islam mengatur segala sendi kehidupan. Islam melindungi manusia dari praktik-praktik kezaliman. Percayalah, apa yang sudah diatur oleh Allah pasti benar dan baik untuk kita. Akhirnya, aku bisa memahami perkataan orang bahwa hijrah tidaklah selesai begitu kita mulai berhijrah. Ternyata itu baru permulaan saja, karena hijrah ini akan terus berjalan sampai mati. Selamanya, proses belajar dan memperbaiki diri harus dilakukan. Selamanya, kita harus terus berdakwah dan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski kita juga masih punya masalah dan masih belajar. Ada adab sebelum ilmu, dan ada ilmu sebelum amal. Mereka yang hijrah bukanlah radikal. Bagaimana menurutmu cara memperbaiki bertahun-tahun kesalahan karena bertindak tanpa adanya pengetahuan mengenai ilmu syar'i? Perbaiki dengan perlahan-lahan. Aku khawatir kalau kita keburu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa begitu menurutku. Berubahlah secepat mungkin selagi nyawa masih dikandung badan. Itulah mengapa kadang teman-teman yang hijrah terlihat norak, sok alim, radikal, dan sebagainya dari luar. Untuk 20 tahun kesalahan, tidak harus menunggu 20 tahun lagi untuk memperbaiki. Walaupun mungkin tampak aneh di mata manusia, jangan khawatir, karena kita sedang mencari muka kepada Allah, bukan sama makhluk. Jadi, biarkan saja orang mau bilang apa. Yang penting kita luruskan niat. Semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat Soliha bisa mengambil ibroh dari sedikit cerita perjalanan hidupku ini. Semoga Allah mengampuni dan menerima tobatku. Semoga Allah meridhoi serta memberi pertolongan dan cahaya hidayahnya di dunia dan akhirat kepada kita, serta anak keturunan kita. Amin ya Ghaffar. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman, berhijrah, serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu saling melindungi. Terhadap orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Namun, jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dan mereka. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Orang-orang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan besar. Orang-orang yang beriman, berhijrah, serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Orang-orang yang beriman setelah itu lalu berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya,
daripada yang bukan kerabat menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Anfal ayat 72-75.